Saat wanita ini tertidur tiba-tiba, ada yang menarik selimutnya. Saat dia terbangun dan melihat siapa yang menarik selimutnya itu tiba-tiba, dia ditarik seseorang, yang ternyata itu ayahnya sendiri. Wanita itu merasa sangat ketakutan melihat ayahnya itu. Sedangkan tatapan si ayah hanya tertuju kepada anaknya itu, dan pergi begitu saja. Film diawali dengan memperlihatkannya, seorang pastor yang berusaha mengusir iblis pada seorang wanita. Namun di saat-saat usahanya akan berhasil mengusir iblis itu, ibu gadis itu menghentikannya karena merasa tidak tega melihat putrinya kesakitan. Tanpa mereka sadari gadis itu sudah dikendalikan iblis itu dan sudah stay di jendela. Dengan senyumnya dia langsung menjatuhkan dirinya. Melihat pastor dengan sigap menangkap tangan wanita itu, namun di saat-saat seperti itu, iblis itu kembali merasukinya dan ibunya dan berkata bahwa dia akan datang kembali. Dengan menggigit lengan pastor, gadis itu pun akhirnya terjatuh tepat menancap ke besi pagar. Setelah peristiwa itu, reputasi buruk Jongsu membuat keluarga kakaknya, Ganggu, ikut mendapat cibiran dari warga di lingkungan mereka. Ganggu, istri, dan ketiga anaknya, yang bernama Sunwo, Hyunjo dan Wojun, lalu memutuskan untuk pindah ke kota lain. Saat tiba di rumah baru mereka, mereka terlihat antusias dan senang dengan rumah baru mereka. Sedangkan di sisi lain Pastor Jongso sekarang menjadi seorang petani. Ia dipecat sebagai pastor karena masa lalunya itu. Namun ia dibujuk kembali oleh seniornya untuk melamar luar negeri. Balik lagi ke keluarga itu, pada malam pertama mereka lalui dengan biasa saja, meskipun mereka terganggu oleh suara yang dibuat tetangganya. Keesokan harinya mereka terkejut melihat bangkai kucing tanpa bulu menggantung di jendela rumah mereka. Singkat cerita, pada saat Hyunjo tertidur tiba-tiba, karena merasa terganggu Hyunjo terbangun dan berpikir bahwa adik kecilnya yang mengganggunya. Namun tiba-tiba, dia ditarik seseorang, yang ternyata orang itu ayahnya sendiri. Hyunjo yang melihat wajah ayahnya sangat ketakutan dan tidak bisa berkata-kata. Sedangkan ayahnya terlihat memperhatikan badan Hyunjo dan setelah itu langsung pergi. Keesokan harinya, pada saat mereka sarapan, ayah Hyunjo terlihat biasa saja. Seperti tidak mengetahui kelakuannya saat tadi malam kepada Hyunjo. Hyunjo pun langsung pergi. Sedangkan Sunwo dan adiknya akan yang sedang sarapan melihat ada yang aneh pada ibunya. Dan saat adiknya memuntahkan makanannya, karena keasinan, tanpa basa-basi ibunya memakan makanan dengan brutal dan menuyuru anaknya untuk makan. Karena tidak mau tiba-tiba dia membentak anaknya dan melemparkan makanannya ke lantai. Melihat itu semua orang merasa terkejut dan heran dengan kelakuan ibunya. Pada malam harinya saat ayah Ganggo pulang dia melihat istrinya bersikap normal dan biasa saja. Saat bertanya tentang kelakuannya tadi pagi istrinya tidak mengerti dengan apa yang dikatakan suaminya itu. Di sisi lain Sunwo sedang asik mandi, namun tiba-tiba ada yang mematikan keran airnya. Saat Sunwo melihat keluar ternyata itu adiknya Hyunjo. Namun Hyunjo terlihat aneh, dan mengatakan bahwa mereka semua akan mati. Sunwo yang tidak mengerti perkataan adiknya itu merasa heran kepada Hyunjo. Setelah selesai mandi Sunwo pun pergi ke kamar Hyunjo untuk menanyakan maksud perkataannya tadi. Namun Hyunjo juga tidak mengerti dan tidak mengetahui apa yang dibicarakan kakaknya itu. Hyunjo pun menarik Sunwo ke kamarnya. Hyunjo yang merasa tidak tenang akhirnya mengatakan apa yang terjadi kepadanya pada malam itu. Ia menceritakan tentang kelakuan ayah mereka kepada Sunwo. Namun Sunwo tidak percaya kepada Hyunjo, lalu tiba-tiba, ternyata ayah mereka mendengar semua pembicaraan mereka. Dengan perlahan ia mengambil pisau cutter yang ada dan hendak menyerang putrinya. Melihat itu Sunwo dengan segera menyenggol ayahnya dan pergi keluar. Namun saat keluar tiba-tiba ayah mereka sudah berada tepat di hadapan mereka. Sunwo pun diremas oleh ayahnya dan langsung dilempar ke bawah. Ya otomatis Sunwo pun langsung tak sadarkan diri. Melihat itu Hyunjo dengan tergesa-gesa langsung melarikan diri dari ayahnya itu. Hyunjo bersembunyi di dapur. Dengan santuy ayahnya yang mengikutinya mengambil sebuah kotak dan palu yang ada di dalamnya. Dia pun dengan santuy mencari keberadaan anaknya itu. Namun untungnya Hyunjo tidak ia temukan.
Saat ia akan memeriksa ke sisi lainnya, di sisi lain Sunwo terbangun dari pingsannya dan dengan lemas dia memanggil Hyunjo. Mendengar suara Sunwo, ayahnya langsung pergi ke arah Sunwo. Namun saat Sunwo mencari adiknya itu, dia merasa ada seseorang di belakangnya. Dan benar saja saat Sunwo berbalik, ayahnya sudah ada di hadapannya. Saat ayahnya hendak memukul Sunwo, Hyunjo datang menghentikan ayahnya. Tentu saja ayahnya langsung berbalik badan ke arah Hyunjo. Hyunjo yang memang sudah bersiap dari awal langsung menampol wajah ayahnya dengan sebuah panci. Namun anehnya ayahnya tidak merasakan sakit sama sekali. Dengan segera dia membalas serangan Hyunjo. Namun tiba-tiba terdengar suara ayah mereka dari bawah. Mendengar itu pria itu pergi meninggalkan palunya. Waduh, jadi yang tadi siapa dong? Saat ayah mereka datang, mereka berdua terlihat sangat syok dan ketakutan melihat ayah mereka. Ayah mereka yang tidak tahu apa-apa merasa heran dan bertanya apa yang terjadi. Tak lama adik kecil mereka baru keluar dari kamarnya dan tidak mengetahui apa-apa. Lalu di belakang mereka terlihat seseorang mengambil palu itu. Yang ternyata orang itu adalah ibu mereka. Suaminya yang tidak tahu apa-apa bertanya untuk apa palu itu. Namun tanpa basa-basi istrinya langsung menyerangnya dengan palu itu. Untungnya dia masih bisa menghindar, melihat Hyunjo ibunya langsung menyerangnya Hyunjo. Melihat itu ayah langsung menahan serangan yang mengarah kepada putrinya itu. Karena tak tahan akhirnya dia mencoba menghentikan perbuatan istrinya itu. Namun apa daya dia langsung tertepar di bawah. Setelah itu ibu mereka pergi. Saat pergi dia tidak sengaja menginjak pecahan kaca yang ada di lantai. Namun anehnya ia tidak merasa kesakitan sama sekali dan pergi masuk ke kamar. Lalu tak lama ibu mereka ternyata baru saja tiba di tangga. Ia pun merasa terkejut melihat keadaan keluarganya yang terluka. Karena kejadian itu bahkan suaminya merasa takut kepada istrinya. Saat ayah melihat ke dalam kamar, di sana ternyata tidak ada siapa-siapa, dan yang tersisa hanyalah sebuah palu. Keesokan harinya, Pastor Jongso yang baru selesai mengajar mendapatkan telepon dari Sunwo. Sun menelpon Pastor Jongso yang merupakan pamannya sendiri. Ia meminta agar pamannya mau membantu masalah yang terjadi kepada keluarga mereka. Namun saat menelepon ayah Sunwo mengambilnya dan ingin bicara kepada adiknya itu. Saat ditelepon adiknya menolak untuk datang karena ia memutuskan untuk melamar ke luar negeri. Bukannya membujuk adiknya itu, ayah Sunwo malah mengiyakan keputusan adiknya itu. Karena itu, istrinya merasa kesal kepada suaminya yang lebih mementingkan harga dirinya dibandingkan dengan keselamatan keluarganya. Itu dikarenakan ayah tidak mau masa lalu adiknya dulu mempengaruhi reputasinya. Pada malam hari ternyata Sunwo secara diam-diam menceritakan apa yang terjadi kepada pamannya. Mendengar cerita dari ponakannya Jongso berubah pikiran. Di rumah keluarga Ganggo, ibu dan Hyunjo memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Namun pada saat itu juga Jongso paman mereka baru saja tiba. Karena semua kejadian itu membuat mereka takut dan memutuskan untuk satu keluarga tidur bersama. Saat semuanya tertidur, tiba-tiba adik kecil terbangun karena ingin buang air kecil. Karena ia merasa tidak enak membangunkan kakak-kakaknya yang sedang tertidur. Ia pun memutuskan untuk pergi tidur sendiri. Namun di saat dia pergi, bayangan dirinya muncul sambil membawa pisau. Dan tanpa sepengetahuan semua orang bayangan adik kecil diam-diam hendak menyerang Pastor Jongso. Namun anehnya dia tidak bisa melukai Pastor. Lalu tak lama adik kecil pun kembali, dan ya untuk malam itu mereka semua selamat karena keberadaan paman mereka. Keesokan harinya, Jongso menelpon gurunya untuk meminta bantuannya. Karena ia merasa tidak akan sanggup menangani masalah iblis ini sendirian. Karena Jongso ia pun setuju untuk datang menemui Jongso. Jongso pun pergi berangkat menjemput gurunya. Sebelum berangkat Jongso bilang bahwa ia mencurigai Sunwo sebagai iblis itu. Dan meminta kakaknya untuk tidak memberikan Sunwo keluar rumah. Pada malam harinya, saat pastor menjemput gurunya di bandara, ia pun menyambut hangat gurunya itu. Namun ternyata guru Jongso tidak pernah meminta Jongso untuk menjemputnya. Saat itulah Jongso menyadari bahwa iblis itu sengaja menghasut dia untuk pergi jauh dari rumah kakaknya. Menyadari hal itu mereka semua bergegas pergi menuju ke rumah kakaknya. Di sisi lain Hyunjo yang disuruh mengambil barang pergi ke gudang bawah tanah. Namun kejadian aneh mulai menghantuinya. Lalu tiba-tiba, Hyunjo ditarik sesuatu dan masuk ke dalam tungku api di bawah tanah itu. Dan tidak tahu bagaimana nasibnya Hyunjo nanti.
Sedangkan pastor dan dairingan di jalan yang sedang mengebut diserang oleh segerombolan burung gagak. Namun saat mereka mencoba berhenti, rem mobil mereka tiba-tiba blong. Yang tentunya menyebabkan mobil mereka hilang kendali dan terjun ke jurang. Sementara itu, ayah Sunwo mengikat anaknya di kasur, karena dia berpikir bahwa putrinya dirasuki iblis itu. Saat sedang menunggu Jongso, ibu teringat anaknya Hyunjo yang pergi ke gudang dan belum kembali. Saat hendak pergi memeriksa, ia dikejutkan dengan kedatangan Jongso yang terluka dan baru tiba. Setelah itu Jongso pun memulai ritualnya, namun berbeda dengan yang pertama, saat dipasangkan salib Sunwo tidak terlihat kesakitan sama sekali. Lalu tiba-tiba, Jongso mengambil ranting dan langsung mencambuk Sunwo. Meskipun Sunwo sudah memohon dan meminta tolong pada orang tuanya, mereka tetap diam karena Jongso mengatakan jangan percaya kepada ucapan putri mereka. Malahan ayahnya dengan tega menahan kaki putrinya itu supaya tidak memberontak. Sunwo terus-terusan dicambuk sampai ia tidak tahu bagaimana rasa sakit yang ia rasakan itu. Bagaikan mati rasa, Sunwo benar-benar pasrah dan tidak berdaya. Sedangkan di sisi lain tim penyelamat baru tiba dan mulai menyelamatkan para korban. Dan ternyata mereka menemukan Pastor Jongso yang masih berada di sana. Waduh, terus yang di rumah siapa woi? Melihat putrinya disiksa seperti itu, ibunya tak tahan lagi dan memohon untuk berhenti. Namun ayahnya tak peduli dan malah mendorong istrinya itu. Saat sudah didorong, dia mendapatkan bisikan yang menghina dirinya. Dia pikir istrinya yang mengatakan itu, karena kesal ia langsung menghantam istrinya sendiri. Melihat itu, pastor itu tersenyum dan tertawa melihat mereka saling melukai. Ayah pun baru menyadari bahwa pastor itu adalah iblis. Ia pun dengan segera menyerang pastor itu, namun apa daya ia tidak akan bisa mengalahkan iblis itu. Saat hidupnya akan diakhiri, di detik-detik terakhir Pastor Jong yang asli baru saja tiba, dan mulai membacakan doa, yang berhasil mengusir iblis itu. Mereka pun langsung pergi ke gudang menemui adik kecil yang bersembunyi di sana. Saat di sana mereka terkejut melihat isi tungku api, yang dimana di sana mereka melihat tubuh Hyunjo yang sudah hangus terbakar. Di sisi lain secara perlahan Sunwo turun dengan tubuh lemas. Ayahnya pun merasa bersalah karena tidak mengenali putrinya sendiri. Namun di saat-saat perbincangan itu, Pastor mengarahkan cermin kepada Sunwo, yang langsung membuat Sunwo terbakar. Pastor menyadari bahwa ia bukanlah Sunwo ponakannya. Namun lagi-lagi ayahnya tidak mengenali putrinya sendiri. Hade kesel banget dah sama nih bapak. Iblis itu pun memperlihatkan wujud aslinya di tubuh yang menyerupai Sunwo. Namun saat pastor memulai doa untuk mengusir iblis itu dengan santuy menirukan doa yang dibacakan oleh pastor. Dengan satu teriakan cermin itu langsung terbakar. Ayah pun menyuruh adik kecil untuk pergi bersembunyi. Lalu tiba-tiba iblis itu menyerang pastor dan mencekiknya. Ayah pun teringat akan air suci yang ia simpan, dengan tergesa-gesa ia mengguyur iblis itu dengan air suci yang membuat iblis itu kepanasan. Pastor pun langsung melanjutkan ritualnya dengan menutup mata iblis itu. Di saat-saat iblis itu akan pergi tiba-tiba, dia membisikkan sesuatu bahwa ia adalah putri dan keponakan mereka. Mendengar itu ia pikir Sunwo sudah kembali, namun ternyata mereka hanya diprank sama iblis itu, karena itu membuat Pastor Jongso harus diserang dan terlempar terkapar di jauh. Setelah itu iblis itu kembali menyerang Bapak Gang, melihat kakaknya sedang sekarat dicekik iblis itu. Jongso memutuskan untuk membacakan doa penguncian, yang dimana ia memanggil roh itu untuk masuk ke dalam tubuhnya dan bersatu dengannya. Karena itu iblis itu pun sedikit demi sedikit pudar dan mulai masuk ke dalam tubuh pastor. Pastor pun harus menderita akan rasa sakit yang ia terima dari iblis itu. Setelah itu iblis itu berusaha untuk mengendalikan tubuh pastor. Namun sebaliknya pastor juga berusaha melawan. Pastor mengambil sebuah salib besar dan mematahkannya. Sambil berjalan ia meminta kakaknya untuk membunuhnya bersamaan dengan iblis yang ada di dalam tubuhnya. Namun kakaknya tidak tega dan tidak mau melakukan itu. Lalu tiba-tiba pastor itu berubah, dan mendekati bapak itu. Di saat sudah dekat pastor itu berhasil mengambil alih dan langsung menusukkan salib itu ke tubuhnya. Di saat itulah iblis itu harua musnah bersamaan dengan Pastor Jongso. Setelah itu sudah pasti Pastor Jongso harus tiada demi menyelamatkan keluarganya. Mereka pun kembali ke atas dan bertemu dengan ibu dan Sunwo yang baru saja keluar.
Akhirnya mereka semua bisa tenang dan lega karena masalah iblis sudah selesai. Meskipun mereka harus merasakan sakit karena kehilangan orang yang berharga bagi mereka. Dan film Metamorfosis pun selesai. Sungguh film yang menegangkan. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa like dan share ya lur. See you next video.